Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala menaungi kita semua dengan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita dapat bersua kembali masih bersama buku Mencetak Generasi Rabbani. Pada pagi ini kita akan melanjutkan pokok-pokok bahasan yang ada di dalamnya. Selawat dan salam sebelumnya tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita masih dalam bab anak dan sosial kemasyarakatan. Kita bahas terakhir poin keempat, yaitu membiasakan anak untuk mengucapkan salam. Karena salam itu merupakan salah satu syiar Islam. Ya, itu merupakan salah satu adab di dalam berkomunikasi dalam Islam, yaitu memulainya dengan salam. Dan itu merupakan salah satu bentuk identitas yang dimiliki oleh seorang muslim, yaitu dia mengucapkan salam. Di samping salam ini merupakan salah satu ibadah yang mendatangkan pahala. Ya, setiap potongan kalimat yang kita ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada 30 pahala yang disiapkan di situ. Di samping itu juga salam akan menumbuhkan keakraban dan kasih sayang di antara kaum muslimin. Dan lebih dari itu, ini juga merupakan salah satu amal yang merupakan sebab seorang hamba masuk surga, yaitu ifsa'us salam, menyebarkan salam. Maka kita hendaknya membiasakan anak untuk mengucapkan salam, mengajarkan kepada mereka adab-adab memberi salam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya adalah sosok pendidik yang berjiwa lembut, dan beliau menanamkan sunnah salam ini kepada anak-anak, seperti yang diceritakan oleh Anas bin Malik bahwa ia pernah melewati sekumpulan anak kecil, lantas memberi salam kepada mereka. Kemudian Ibnu Abbas berkata, demikianlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa melakukannya, yaitu mengucapkan salam kepada anak-anak. Tujuannya salah satunya adalah untuk mengajarkan kepada mereka adab salam, syiar salam. Ya, nah demikian. Dalam hadis Anas juga disebutkan bahwa Nabi datang kepada kumpulan anak-anak yang sedang bermain, kemudian mengucapkan salam kepada mereka. Ya, maka orang tua, janganlah merasa tabu untuk mengucapkan salam kepada kumpulan anak kecil. Ya, karena yang sedikit itu kaedahnya, itu adabnya memberikan salam kepada yang banyak. Wal qalil alal katsir. Ya, yusallim raqib alal mashi wal mashi alal qa'id wal qalil alal katsir. Hendaknya yang berkendaraan memberi salam kepada yang berjalan kaki, yang berjalan kaki memberi salam kepada yang duduk, yang jumlahnya sedikit memberi salam kepada yang banyak. Nah demikian. Dan juga disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengunjungi kaum Ansar. Lalu beliau mengucapkan salam kepada anak-anak Ansar, mengusap kepala mereka dan mendoakan kebaikan bagi mereka.
Nah, ini salah satu yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam pendidikan, khususnya mendidik anak, yaitu mengajarkan kepada mereka, menunjukkan kepada mereka, memberi contoh kepada mereka syiar salam ini, sehingga mereka dari kecil sudah terbiasa akrab dengan syiar Islam ini, dan jangan diganti dengan yang lain, dengan ucapan-ucapan yang lain. Ya, muslim dengan muslim yang lainnya disatukan di seluruh dunia. Maka jangan menyempal ya dari kaum muslimin di seluruh dunia ini. Ya, kadang-kadang sebagian orang menggantinya dengan ucapan-ucapan yang lain dan mereka mengira itu lebih baik. Nah, ini ya merupakan salah satu bentuk kekeliruan, kesalahan dan fatal itu. Karena Allah telah memilih ucapan salam ini untuk mempersatukan kaum muslimin di seluruh dunia. Maka kaum muslimin di Indonesia jangan menyempal, lalu membuat salam sendiri begitu ya. Dan merasa itu lebih hebat daripada yang dimiliki oleh kaum muslimin sedunia gitu. Karena ada orang-orang yang lebih senang mengucapkan ucapan yang lain daripada ucapan salam ini. Ya, bahkan ada yang ya kita tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya, menganggap ini adalah bentuk kearab-araban katanya. Ya, kita punya salam sendiri katanya. Nah, ini ya kita yang mengucapkan salam dari kaum muslimin itu bukan di Indonesia aja, seluruh dunia. Ya, dimanapun mereka berada, dari kutub utara sampai kutub selatan, dari barat sampai ke timur. Ya, maka ajarkan syiar salam ini kepada anak-anak. Dan sering kita ingatkan juga, mengucapkan salam ini jangan disingkat-singkat. Ucapkanlah dengan pengucapan yang benar, sempurna. Ya. Nah, seperti sebagian orang mungkin karena terbiasa menyingkat-nyingkat, dia hanya mengucapkan Assalamualaikum, Waalaikum katakan. Karena seperti itu ya. Nah, itu kan ini bahasa yang memiliki kaidah. Ya. Nah, Allah telah pilih ini sebagai salam penduduk dunia dan salam nanti di antara penghuni surga. Maka ucapkan ucapan yang sempurna, Assalamualaikum. Ya. Dan kita berusaha untuk memfasihkan ucapan itu. Karena ini doa. Salam itu adalah doa. Kita mendoakan ya keselamatan, ya kemudian kita mendoakan barokah, mendoakan keberkahan, ya, dan kita mendoakan ya keselamatan bagi orang yang kita berikan salam, rahmat dan keberkahan, keselamatan, rahmat dan keberkahan. Ya, maka ucapkanlah dengan baik dan contohkan ini kepada anak-anak. Ya, nah jangan juga ini adalah amal lisan ya, maka tidak disebut salam kalau itu di dalam hati. Ya, sebagian orang salamnya dalam hati. Ya, ini tidak dikatakan amal. Tidak dikatakan salam, amal salam. Kenapa? Karena salam ini adalah zikir, doa yang harus diucapkan. Ya, didengar oleh lawan bicara kita. Maka jangan salahkan kalau lawan bicara kita tidak menjawab salam kita, kalau kita mengucapkannya sangat-sangat kecil suaranya. Bahkan cenderung itu cuma bergumam saja dia. Orang lain tidak mengerti apa yang diucapkannya. Nah, jadi di sini tidak, niat saya salam, tidak. Karena ini amal lisan. Maka ucapkan itu dengan sempurna. Ya, apalagi kepada anak-anak kita. Ya, terutama ketika kita masuk ke rumah, ya, kita ucapkan salam kepada penghuni rumah. Ya, dan biasakan anak-anak ketika masuk rumah, ia mengucapkannya. Dan latih mereka untuk memulai salam. Karena kaedahnya juga, yusallimus shaghir alal kabir. Itu kita katakan normalnya ya, standar bakunya. Yang muda memberikan salam kepada yang tua. Tapi Nabi kadang-kadang memulai ucapan salam kepada anak-anak untuk mengajari mereka. Ya, untuk memberikan teladan kepada mereka, untuk membiasakan syiar ini kepada mereka. Pada dasarnya, ya, yang muda memberikan salam kepada yang tua. Wallahu a'lam bishawab. Tapi anak-anak kan belum mengerti dia, belum tahu mungkin juga ya.
Maka kita memulai salam kepada mereka yaitu dalam bentuk untuk memberikan contoh teladan dan memberikan pelajaran kepada anak-anak tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Itu poin terakhir yang kita bahas sebelumnya. Berikutnya adalah ya termasuk di antara bab sosial kemasyarakatan yang harus kita biasakan dan latih pada anak-anak adalah mengajak anak untuk bersilaturahim. Sehingga dia suka menyambung silaturahim. Dia perlu juga tahu ya familinya, karib kerabatnya, sanak keluarganya. Misalnya paman bibinya ya. Dia harus tahu itu. Keluarga dekat maupun keluarga jauh, dia harus tahu. Ya, sehingga dia bisa menyambung silaturahim nantinya. Ya, mungkin setelah kita tidak ada. Ya, tentunya silaturahim ini harus tetap disambung. Kalau dia tidak tahu dan tidak pernah diajak, bagaimana dia tergerak untuk bersilaturahim? Ya, maka ajak anak untuk berkunjung ke rumah sahabat atau sanak famili kita. Apalagi mereka adalah orang-orang soleh misalnya. Ya, apalagi kita tahu bahwa sahabat kita tersebut memiliki anak juga dan memiliki visi dan misi yang sama dengan kita di dalam mendidik anak. Ya, ini terhitung juga untuk mencari lingkungan dan pergaulan yang baik untuk anak-anak kita. Ya, maka coba ajak mereka untuk mau bersilaturahim. Ya, masalah kita hari ini adalah banyak anak-anak itu yang tidak mau diajak untuk bersilaturahim ke rumah keluarga-keluarganya, karib kerabatnya. Dia lebih memilih untuk tinggal di rumah dan tidak senang ya, tidak ada minat untuk berkunjung gitu. Ini anak-anak sekarang ini salah satu problem yang kita hadapi. Mereka tidak begitu gemar untuk diajak bersilaturahim. Ya mungkin ini dulu. Ini mungkin ada pengaruhnya dengan tersedianya gadget dan media sosial sehingga merasa itu sudah cukup. Padahal lain ya. Di sini kita bersilaturahim itu dengan mengunjungi, saling mengunjungi, ya, mendatangi. Ya, karena beda itu. Kalau kita bersilaturahim, wah saya sudah bersilaturahim melalui kita katakan media sosial atau melalui alat telekomunikasi, itu beda. Tidak sama. Ya, kalaulah memang jauh, berbeda pulau misalnya, mungkin alat itu bisa membantu kita untuk bersilaturahim. Kita bisa telepon atau kita bisa WA call sekarang ini kan begitu ya. Atau kita katakan media-media kita komunikasi lainnya. Ya, tapi kalau itu bisa kita jangkau, misalnya masih dalam satu kota, masih dalam satu tempat, bahkan mungkin cuma beda komplek saja, ya, sebelah-sebelahan komplek, atau bahkan masih dalam satu komplek. Lalu mencukupkan silaturahim itu dengan media sosial ataupun alat komunikasi, itu kayaknya tidak tepat ya. Ya, nah demikian. Karena ada hal yang tidak bisa kita lakukan melalui gadget, nggak bisa. Misalnya apa? Berjabat tangan. Kita datang mengunjunginya, menjabat tangannya. Ya, itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita seperti gugurnya dedaunan dari rantingnya, dari pohonnya. Nah demikian. Ya kita bisa melihat langsung kondisinya. Karena kalau kita video callan sekalipun, kita kadang-kadang nggak bisa melihat secara langsung ya. Nah demikian. Dan setiap langkah yang kita ayunkan untuk mendatangi saudara kita itu, kalau itu niatnya lillah, maka itu akan ya menambah pundi-pundi pahala kita. Dan malaikat mendoakan. Ya, nah itu tidak akan terjadi kalau kita bersilaturahim lewat HP. Beda itu. Maka ya kadang-kadang anak-anak ini ya malas ya untuk diajak bersilaturahim, ya untuk mengenal saudara-saudaranya, karena sekarang ini ya kita katakan banyak anak-anak itu bahkan tidak tahu paman bibinya, ya tidak tahu sanak keluarganya yang dekat apalagi yang jauh, ya. Nah demikian. Maka perlu itu supaya dan juga kita bisa menjelaskan tentang kita katakan susunan mahram
ya, ataupun mahram-mahramnya, ya. Nah, ini mahramnya, ini bukan mahramnya dan lain sebagainya. Melalui silaturahim. Jadi banyak sekali, dan kita juga bisa ya bertukar hadiah, memberi dan menerima. Memberi hadiah, kita kalau bisa bertandang, bersilaturahim, kita bawa hadiah buah tangan, kan begitu ya. Nah, demikian. Walaupun kita katakan silaturahim ini ya tentunya ada jadwalnya, ya bukan tiap hari kita datangi ya saudara kita, dia juga akan terganggu tentunya ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Jadi coba kita katakan buat waktu ataupun buat jadwal untuk bersilaturahim, dan ajak anak, jangan hanya kita dan istri kita saja. Anak-anak kalau bisa ikut, dan dia bisa berkenalan dengan ya orang-orang yang terikat ya dia dengan mereka melalui kita. Ya, karena salah satu bentuk bakti yang bisa dia lakukan nanti setelah kita wafat adalah menyambung silaturahim dengan orang-orang yang terhubung melalui kita. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, maka ini perlu dibiasakan ya, mengajak anak untuk mengunjungi saudara-saudara kita. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian juga ya ketika kita berkunjung ke rumah saudara kita, ya kita bisa bertukar ilmu ya, ataupun memberikan sesuatu yang bermanfaat. Mungkin saudara kita itu, karib kerabat kita itu perlu bantuan ya, berupa nasihat ya, dan kita bisa berdakwah juga di situ. Ya, kita bisa berdakwah, kita bisa memberikan nasihat. Ya, mudah-mudahan banyak kebaikan yang bisa kita raup ya dari kunjungan yang syar'i itu, yaitu mengunjungi karib kerabat kita. Wallahu a'lam bishawab. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian juga ya manfaat dari mengunjungi bersilaturahim ini adalah supaya anak juga tahu adab ya bertamu, ya menjadi tamu, bagaimana menjadi tamu, kan begitu ya. Ya bagaimana berada di rumah orang lain. Kadang-kadang anak itu nggak pernah dibawa keluar, sekali dibawa keluar, waduh, repot orang tuanya. Nah, kalau dia tahu anaknya seperti itu, mungkin perlu dia poles nanti di rumah. Kemudian diajak lagi berkunjung, sudah berubah anak itu. Ya, kadang-kadang kita nggak tahu ya bagaimana adab anak kita kalau bertamu. Nah, sekali diajak bertamu, belum pernah diajak keluar ini. Sekali diajak bertamu, waduh, semua berantakan dibikin ya, olehnya. Nah, demikian. Artinya apa ini? Ada hal yang perlu kita bereskan dari anak kita. Sehingga dia tahu ada bertamu itu bagaimana. Duduk di tempat yang sudah disediakan, ya. Ada sebagian anak itu ya bersikap manis ketika bertamu ke rumah orang lain. Dia tidak keliaran. Ada anak yang begitu masuk macam rumahnya sendiri. Ya memang tuan rumah mengatakan ya anggaplah rumah sendiri, tapi ya tentunya itu kan basa-basi yang perlu kita ketahui batas-batasnya. Ya, nah demikian. Mungkin anak-anak bisa dimaklumi sekali, tapi 2 kali jangan. Nah, kalau setiap bertamu seperti itu tak ada perubahan, ini artinya tidak ada pendidikan. Ya. Nah, ya kadang-kadang tuan rumah karena anak-anak ya dimaklumi ya. Ya, dia nggak bisa marah juga kan begitu ya. Walaupun dia senyum kecut saja mungkin kan begitu ya. Dia takut barang-barangnya berantakan ataupun berpecahan kan begitu ya. Nah, cuma ya kita sebagai orang tua juga harus mengevaluasi gitu. Pulang ke rumah itu dibenahi. Sehingga kita ajak kembali anak kita untuk bertamu, dia sudah tahu adab-adabnya, udah berubah itu. Nah demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya ini perlu kita katakan ya kesungguhan dari orang tua ya untuk menanamkan kesadaran untuk bersilaturahim pada anak. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Karena banyak ya saya katakan tadi, ya, mohon maaf, banyak anak-anak yang ya kita katakan tidak terbersit dalam hatinya untuk bersilaturahim. Bahkan cenderungnya menolak ya untuk bersilaturahim. Nah, ini tentunya satu krisis yang perlu kita perbaiki. Wallahu a'lam. Yang keenam, mendorong anak agar memilih teman yang baik. Di sini perlu campur tangan orang tua. Orang tua harus wajib ikut campur di sini.
Tidak tepat kalau kita katakan biar dia cari temannya sendiri. Ya, salah itu. Kalau anak-anak ya, nah, kalau sudah dewasa kita nggak bisa ikut campur lagi. Kalau misalnya dia sudah dewasa, sudah balik, sudah menjadi remaja, baru kita ikut campur, nah itu telat namanya, terlambat. Ya, mungkin dia akan kesel, marah sama kita karena kita intervensi dia di dalam pergaulannya. Sudah susah itu diomongi kalau anak sudah dewasa. Baru kita katakan, ya kita ceramahi dia tentang memilih pergaulan yang baik, teman yang baik. Ya kadang-kadang mental ucapan kita itu. Jadi perlu dibuat pondasinya dari kecil. Jika dia tahu dari kecil bahwa dia harus berteman dengan teman-teman yang baik, menghindari teman-teman yang buruk. Ya. Nah, di situ kewajiban orang tua untuk campur tangan. Karena kalau sudah dewasa, ya kita mau campur tangan dalam urusan pergaulannya, ya kadang-kadang dia menyepelekan kita juga, anak itu. Dia menganggap itu bukan urusan kita, karena dia sudah dewasa. Tapi ketika dia anak-anak, disitulah kita mengajarinya, menuntunnya, membimbingnya untuk bisa memilih teman yang baik. Kalau perlu kita yang memilihkannya, supaya dia mengerti, wah saya nggak boleh ini. Ya, ayah saya, ibu saya membolehkan saya bergaul dengan si fulan dan si fulan. Dan mendorong saya untuk bergaul dengan si fulan dan si fulan. Ya maka kadang-kadang orang tua perlu ya. Kadang-kadang menyilakan teman-temannya main ke rumah misalnya. Untuk apa? Untuk memantau. Ya, oh ini tidak baik, kata-katanya kasar, kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya tidak sopan misalnya. Nah, itu bisa kita, atau ini punya kecenderungan suka mengganggu misalnya ya. Ya kadang-kadang anak itu, sebagian anak itu tidak dapat pendidikan dari orang tuanya. Lalu ketika anak kita bergaul dengan anak-anak seperti ini, mereka akan ketularan. Ya, maka ya kita juga punya kita katakan tugas untuk memilih teman-teman yang baik untuk anak-anak kita. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, Nabi mengatakan dalam sebuah hadis ya, pengaruh pergaulan itu. Nabi mengatakan innama matsalul jalisis salih wal jalisis su kama kahamilil miski wa nafikhil kir. Perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Ya, fahamilul miski imma ayyuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Adapun penjual minyak wangi, dia akan memberikannya kepadamu, atau kamu bisa membeli darinya, atau kamu bisa juga mendapatkan aroma wanginya. Ya, cipratan aromanya saja itu sudah nyaman kita, kan begitu ya. Nah, itu kita katakan penjual minyak wangi. Wa nafikhul qir imma ayyuhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabithah. Adapun pandai besi, boleh jadi apinya membakar pakaianmu, percikan apinya bisa membakar pakaianmu, atau kamu mencium bau busuk darinya. Ya, yaitu kita akan kecipratan buruknya. Ya, kadang-kadang kita kena getahnya istilahnya. Ya, dari teman-teman yang buruk ini. Ya, maka Nabi berpesan kepada kita, ya al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum may khalil. Ya, seorang itu mengikuti kebiasaan teman dekatnya, maka perhatikan siapa yang menjadi teman dekatmu. Dan Nabi juga berkata, la tusahib illa mu'mina. Janganlah bersahabat kecuali dengan orang-orang yang mukmin, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, anak harus tahu ini. Ya, sehingga dia bisa, ya, itu bisa menjadi bekal baginya di dalam nantinya ya, ketika dia dewasa, sudah remaja, dia mengerti ya, kata-katakan kaedah-kaedah di dalam mencari teman atau berteman. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka jangan serahkan ini bulat-bulat kepada anak. Ya, nah nanti kalau dia terbiasa memilih sendiri pergaulannya tanpa melihat ya kita katakan aturan-aturan ataupun kaedah-kaedahnya, ini sangat berbahaya. Kalau dasar-dasarnya sudah kita letakkan pada anak sejak kecil, maka ketika dia dewasa dia mengerti.
Ya, anak itu secara otomatis akan menjauh dari teman-teman yang buruk dan akan condong dan cenderung kepada teman-teman yang baik. Ini pendidikan yang didapatkan si anak dari kecil. Kalau tidak terbiasa, maka dia akan mudah bergaul secara bebas. Jangan salahkan mereka kalau ternyata setelah besar seperti itu. Karena memang ini kelalaian dari orang tua sedari kecil memang tidak memfilter pergaulan anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi ini perhatian ya kepada para orang tua untuk tidak menyepelekan masalah ini. Ya, ini adalah salah satu perkara yang menentukan karena banyak orang-orang yang kita katakan tersesat, ya. Ini sangat ya memprihatinkan, tersesat karena teman-temannya, ya, karena teman-temannya. Wallahu a'lam bishawab. Karena ya ada kaidah bahwa kebiasaan buruk itu lebih mudah menular daripada kebiasaan baik. Kalau ada satu kebiasaan yang buruk, ya, itu akan lebih cepat ditiru. Karena kecenderungan hawa nafsu manusia. Karena setan menggambarkan yang buruk-buruk itu indah. Tazyin namanya. Hingga pada anak-anak sekalipun. Ya, setan ikut campur dalam urusan anak-anak kita. Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan bersekutulah kamu, yaitu iblis dan bala tentaranya, dalam urusan harta dan anak-anak mereka. Ya, maka anak-anak ini akan melihat baik perkara-perkara buruk itu. Ya, nah demikian. Sehingga mereka menirunya. Maka jangan heran kalau anak-anak kita misalnya dari luar bawa hal-hal yang buruk, misalnya kata-kata yang buruk, ya, perilaku yang buruk, kebiasaan yang buruk, ya. Misalnya anak berbohong ternyata itu dari temannya. Salah satu sebab ya anak itu berbohong adalah dia belajar itu dari temannya. Ya, kita juga waktu kecil kita tahu ya bahwa kita melakukan keburukan karena dapatnya dari teman. Banyak anak-anak yang merokok misalnya, dari mana dia tahu merokok? Dari temannya. Rata-rata. Bahkan yang lebih buruk dari itu yaitu sampai anak itu mencoba narkoba itu juga dari temannya. Ya, nah kalau anak itu cuma baca lihat di mana misalnya di internet atau apa tentang narkoba, belum tentu dia mau mencoba benda itu. Atau tentang rokok, di mana-mana ada iklan rokok, ya kita lihat hari ini. Ya, atau dia lihat itu di internet, di YouTube atau di mana tentang rokok, kayaknya nikmat orang merokok, belum tentu dia mau merokok. Tapi seandainya dia tidak lihat itu semua, lalu dia lihat temannya, dia ajak sama temannya, dia akan merokok. Dia akan mencicipi narkoba itu. Nah, itu besarnya pengaruh pergaulan di dalam ya kehidupan manusia. Maka Nabi mewanti-wanti kita semua untuk kita bijak di dalam memilih teman. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita tentunya tidak mau anak kita kuper, kurang pergaulan. Gak mungkin anak itu tidak punya teman kan, ya kasihan juga dia. Karena dia adalah makhluk sosial yang akan berinteraksi dengan dunia luar. Tapi kita juga tidak ingin anak kita jadi koper, korban pergaulan begitu. Yang sekarang ini banyak kita lihat ya korban-korbannya ya, korban pergaulan. Ya, sungguh sangat memilukan dan menyedihkan kalau kita baca kisah-kisah dan cerita-cerita para orang tua yang ya kita katakan anak-anak mereka menjadi korban ya dari pergaulan yang salah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tentunya kita tidak ingin hal itu menimpa anak-anak kita. Taib yang ketujuh, yang terakhir di dalam bab anak dan sosial kemasyarakatan adalah membekali anak dengan beberapa keahlian-keahlian duniawi. Ya. Ini berkaitan dengan dunia ya. Perlukah keahlian duniawi itu dimiliki oleh anak? Perlu. Kan di dalam bersosialisasi dengan manusia, kita harus membawa ya nilai-nilai positif. Orang akan suka ketika kita bisa berbagi manfaat, memberikan manfaat kepada mereka. Ada faidah. Ada kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Ya, sehingga mereka, orang-orang itu bisa sharing kebaikan itu dengan kita. Nah, anak ini harus punya keahlian-keahlian duniawi. Ya, kita hidup di zaman yang berbeda tentunya dengan masa-masa dahulu.
Ya, dunia sekarang kita lihat kondisinya. Coba pergi keluar dan lihat dunia hari ini. Ya, banyak hal-hal yang ada sekarang itu tidak ada sebelumnya. Yang tidak ada sebelumnya. Ya, perkara-perkara baru dalam dunia ya, di dunia ya, atau kita bid'ah dalam dunia banyak sekali hari ini. Ya, misalnya dulu tidak ada listrik, ya sekarang ada listrik, dengan ada listrik ada ya barang-barang elektronik bermacam-macam. Nah, misalnya seorang anak punya keahlian di dalam bab itu ya, dia bisa berbagi manfaat kepada yang lain. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, atau bab-bab yang lainnya juga. Ya, maka ini penting untuk dimiliki oleh anak. Apalagi nanti ketika dia sudah menginjak usia dewasa ya. Ada hadis Nabi yang motivasi kita dalam bab ini, yaitu sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaatnya bagi manusia lainnya. Ya, demikian juga Nabi mengatakan ahabul ibadi ilallah anfa'uhum. Hamba yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat. Paling banyak manfaatnya, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Tentunya ini perlu ya kita katakan lihat juga bakatnya, ya kita katakan ketertarikannya, talenta yang dia miliki, kemana yang kita bisa gali hal-hal positif darinya. Nah, ini orang tua harus tahu itu. Dan sebelumnya kita sudah kita katakan bahas ya tentang bakat anak. Bagaimana anak ini bisa kita explore ya bakatnya, kita ketahui bakatnya dan kita kembangkan. Terutama yang positif ya, yang negatif kita kubur ya kita hilangkan ya, dan yang positif ya kita bangkitkan. Itu salah satu tugas orang tua. Ya, ini sudah kita bahas sebelumnya. Nah, untuk apa ini? Agar kita bisa memberikan ya bekal-bekal hidup yang bermanfaat bagi si anak, apalagi zaman sekarang. Ya, apalagi zaman sekarang era modern seperti ini. Ya, anak kita harus dibekali ya dengan hal-hal yang ya kita katakan bisa menjadi modal hidupnya juga, ya. Ya, mungkin syukur-syukur itu bisa menjadi salah satu cara dia ataupun jalan dia untuk mencari rezeki nantinya. Ya, banyak orang-orang yang bermula dari hobi kemudian menjadi sumber rezeki. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita hidup di zaman seperti ini ya, kita harus ya apa namanya? Ya kita katakan realistis. Ya, tidak bisa kita menyamakan zaman sekarang dengan zaman dahulu, nggak bisa. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, selain bekal rohani, ya bekal yang sifatnya ukhrawi, kita tidak boleh mengabaikan bekal pendukung yang bersifat duniawi, yaitu keahlian. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nabi juga mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan-urusan dunia kamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagian kamu di dunia. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Semakin banyak keahlian yang dia miliki, maka semakin banyak juga yang bisa dia bagi kepada orang lain. Ya, kita juga senang misalnya seorang anak punya banyak keahlian ya. Ya, kita berharap ya dia bisa menjadi anak yang berguna ya, bagi orang lain. Ya. Nah, sebagian anak ada yang tidak tahu apapun yang bisa dibuatnya. Dia tidak tahu apa yang bisa dibuatnya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tentunya kita ingin ya kita itu bisa menanamkan ihsan pada anak-anak kita. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah telah mewajibkan, mengharuskan ihsan ya di dalam segala sesuatunya. Yaitu ya kita katakan keahlian, profesionalisme di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas ataupun apapun itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, terutama hal yang ya kita katakan dianjurkan Nabi ya, misalnya ya ketangkasan, ya beberapa ketangkasan dan permainan seperti berkuda, berenang, memanah ya, itu sifatnya olahraga dan yang lainnya yang dibolehkan di dalam syariat ya. Kadang-kadang sekarang ini ya ada namanya olahraga ya. Ya, misalnya juga bela diri ya dan
ya bergulat dan lain sebagainya, untuk kesehatan jasmaninya juga dan untuk ketangkasannya, ya. Nah, demikian. Itu dia menjadi modal hidupnya juga. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, kadang-kadang kita terhubung ya dengan orang lain melalui hobi, ya. Ya hal-hal yang ya kita katakan di luar ya kita katakan konteks agama. Misalnya kita bisa terhubung dengan seseorang karena satu pekerjaan, ya satu kita katakan hobi misalnya, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, itulah ya kita katakan 7 perkara yang bisa kita berikan kepada anak untuk menumbuhkan kesadaran bersosialisasi dengan manusia, ya, hubungan sosial kemasyarakatannya dengan manusia, dengan lingkungan sekitarnya. Ya mudah-mudahan dia tidak tumbuh menjadi anak yang orang sekarang bilang antisosial, ya, antisosial, ya tidak mau berinteraksi dengan orang. Kadang-kadang anak juga tidak tahu tetangganya siapa, ya karena dia tertutup, ya. Jadi muncullah ya sekarang ini manusia-manusia yang kita katakan eksklusif, ya. Ya sudahlah dia asing dengan agamanya, lebih asing lagi karena dia tidak memiliki pergaulan ya dengan tetangga sekitar. Ya, nah bertegur sapa aja kadang-kadang tidak tahu. Nah demikian, berbahasa basi itu perlu. Bagaimana anak itu bisa berbahasa basi hingga bisa mengawali sebuah komunikasi dengan orang lain. Jangan menunggu saja. Sebagian anak ada yang pasif, artinya apa? Tidak berkomunikasi dengan orang lain kalau tidak dimulai. Mungkin dia tidak tahu bagaimana mengawali suatu komunikasi. Ya, maka sering kita katakan ya, bahwa berbicara itu perlu dilatih. Beda dengan menangis dan tertawa itu tidak perlu dilatih. Ya. Nah demikian, maka orang gila bisa menangis, bisa tertawa, tapi komunikasi nggak bisa dia. Ngaco dia, kan begitu ya. Nah demikian. Maka itu perlu kita ajarkan juga. Salah satu keahlian yang juga kita berikan kepada anak, yaitu dia bisa kita katakan berkomunikasi dengan baik. Khususnya ya mengawali sebuah komunikasi. Ya, nah kadang-kadang sebagian anak ada keahlian di situ ya. Ya, dia ada saja bahan-bahan yang dia bisa mulai anak. Misalnya dia mulai dengan pertanyaan kan begitu ya. Nanti ujung-ujungnya melebar berbicara. Ada sebagian anak itu yang bisa berkomunikasi dengan orang dewasa. Layaknya dia orang dewasa. Ya, nah demikian. Ada anak yang pasif, ya orang tuanya bilang pendiam. Ya hati-hati dengan sifat ini, pendiam. Mungkin karena ketidakmampuannya untuk berkomunikasi. Anak perlu diajari berkomunikasi, berbicara. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan pagi ini. Ya, berikutnya kita akan sampai pada bab berikutnya, yaitu persiapkan anak untuk dakwah. Ya, karena dakwah ini adalah kewajiban setiap muslim menurut kemampuan yang mereka miliki masing-masing. Ya, nah demikian. Dakwah dalam artian yang lebih luas lagi. Ya, nah anak perlu kita persiapkan untuk itu. Ya kan ini salah satu tugas muslim. Muslim ya suka tidak suka, tahu tidak tahu, sadar tidak sadar, dia adalah ya kita katakan seorang dai, juru dakwah, pendakwah kepada orang lain. Tidak dengan lisannya, dengan perbuatannya. Ya, wallahu a'lam. Taib, itu saja. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik. Syukron jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu tambahan bagi kita semua dalam pendidikan keluarga yang mudah-mudahan Allah mudahkan dalam pendidikan tersebut sehingga menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Baik, selanjutnya kami buka sesi soal jawab. Silahkan bagi Anda, para pemirsa ataupun pendengar yang ingin mengajukan pertanyaan di layanan pesan singkat, ya, yang tentunya disesuaikan dengan bahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, saya ada pertanyaan dari Ummu Faiz yang berada di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan kata-kata dari seorang pendidik yang katanya berteman itu boleh dengan siapa saja, jangan suka pilih-pilih teman, tapi jangan dicontoh yang jeleknya, karena
karena katanya kita tidak tahu suatu saat kita membutuhkan teman tersebut. Ya, ya ini menyalahi kita katakan dasar-dasar yang diletakkan Nabi ya. Seperti misalnya tadi kita sampaikan hadis almar'u ala dini khalili la tusahib illa mu'minan, dan banyak lagi sebenarnya hadis-hadis Nabi yang mengarahkan kita untuk bijak di dalam memilih teman. Artinya harus dipilih, teman itu harus dipilih ya. Nah, demikian. Bukan bebas, dibebaskan, ya itu harus dibedakan antara berkenalan dengan berteman. Nah, ini kadang-kadang sebagian orang keliru di sini ya. Wah, kita harus memilih teman, berarti kita tidak berkenalan dengan siapapun. Salah juga, bukan itu maksudnya. Silakan kita kenal dengan siapapun. Ya, anak perlu kenal dengan sepupu-sepupunya. Perlu. Ya, tapi dia pilih sepupu yang baik. Iya, harus. Nah, demikian. Ya, kita banyak berkenalan dengan orang-orang. Nabi berkenalan dengan siapa saja, baru benar itu ungkapannya. Yahudi, Nasrani, siapapun yang ada di Madinah, bahkan musyrik. Nabi berkenalan dengan mereka. Mereka kenal Nabi dan Nabi kenal mereka. Ya. Tapi ya untuk dijadikan sebagai teman, sahabat, sahib istilahnya ya, itu tidak sembarangan. Ya, nah ini yang harus dibedakan di situ. Ya karena kalau kita jadikan angkat dia sebagai teman, dia punya akses kepada kita, bebas. Dan kita merasa ya kita punya hubungan batin dengannya. Kalau sudah jadi sahabat ya. Nah ini keburukan-keburukan itu bisa ya kita katakan sampai kepada kita. Ya, kalau kita tidak hati-hati memilih teman, maka ya memilih teman itu salah satu kaedah yang perlu diperhatikan di dalam pendidikan. Ya, akan buyar pendidikan yang kita berikan kepada anak kalau kita tidak perhatikan pergaulannya. Percayalah, apalagi zaman sekarang kita biarkan dia bebas bergaul, hancur, sia-sia pendidikan kita. Ya, akan dirusak karena kita tidak sendiri. Nanti ada babnya. Ya, kita tidak sendiri mendidik anak hari ini. Banyak orang-orang tidak diundang yang ikut campur tangan dalam pendidikan anak-anak kita. Terutama dari teman-teman mereka, sahabat-sahabat mereka, ya, dan kawan-kawan mereka. Nah, demikian. Jadi ucapan itu tidak benar. Kalau dikatakan berkenalan dengan siapa saja, iya. Dengan siapapun kita berkenalan. Kita perlu kenal orang. Ya, sebagaimana ya orang juga mengenal kita. Kita adalah ya hidup di tengah-tengah manusia, bukan di hutan belantara, ya. Nah, tapi menjadikan orang-orang sebagai teman kita harus ada nadhar di situ. Itulah sabda Nabi, "Falyandur ahadukum may yukhalil." Hendaklah setiap orang menadhar, bukan sekedar memilih lagi ya, seperti kita milih istri lah, sembarangan begitu, seperti beli kucing dalam karung. Nanti gigi jari kita kan begitu ya. Harus nazar, diselidiki, diteliti. Itu artinya nazar. Itu bukan hanya mencari istri ya, mencari teman juga perlu nazar. Ini kadang-kadang hakikat yang tidak diketahui oleh sebagian orang. Untuk orang yang sudah matang akalnya mungkin dia bisa punya pertimbangan. Tapi anak-anak kan nggak ngerti. Dia harus dilatih. Makanya kita katakan kalau sudah dewasa dia baru kita ikut campur dalam urusan memilih temannya, ini kadang-kadang mental ya. Mental dia. Kenapa? Karena dia tidak mau digurui dalam bab itu. Nah, anak itu tumbuh dengan kebiasaan yang kita biasakan kepadanya. Kita biasakan sejak kecil bebas bergaul, sudah besar itulah dia. Ya, dia akan bebas bergaul dengan siapa saja karena dari kecil seperti itu. Tapi kalau dari kecil sudah dibiasakan untuk memilih ya teman, selektif di dalam memilih teman, dewasa juga akan dia lakukan kebiasaan itu. Karena anak tumbuh dengan kebiasaan yang diberikan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya, baik. Atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian ya untuk Ummu Faiz yang berada di Tangerang, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk yang bertanya dan juga untuk pemirsa ataupun pendengar yang lainnya. Selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan. Ya Ustaz, tadi dijelaskan mengenai adab-adab salam. Misal dari yang berkendara kepada yang jalan, dari yang berjalan kepada yang duduk, dari yang tua kepada yang lebih muda dan sebagainya. Namun keumuman hadis
menjelaskan bahwa yang terbaik adalah yang memulai salam, Ustadz. Kadang hal-hal contoh-contoh tersebut di atas menjadi terbalik. Apakah didahulukan adab-adab salam ataukah lebih baik kita yang mendahului salam? Iya, kaedah asalnya itu ya, yang berkendara memberikan salam kepada yang berjalan. Yang berjalan memberikan salam kepada yang duduk. Kemudian yang sedikit memberikan salam kepada yang banyak. Itu asalnya. Tapi kalau dibalik bagaimana? Sebagaimana juga yusallimus shaghir alal kabir, ya. Ya, kecil yang muda memberikan salam kepada yang besar, yang tua, kan begitu ya. Tapi kalau dibalik bagaimana? Ya nggak jadi masalah. Seperti Nabi juga memberikan salam memulai ucapan salam kepada anak-anak. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk mengajari mereka, ya. Nah, demikian. Dan demikian juga kadang-kadang ya orang yang berkendara itu dia nggak ngerti adab ini ya. Kemudian kita yang berjalan misalnya ya harus memulai salam kepada orang yang berkendara itu juga nggak jadi masalah. Kadang-kadang ini tujuannya untuk dakwah juga, untuk memberikan satu pelajaran kepada mereka tentang salam, kan begitu ya. Nah, kalau salam itu tidak muncul dari dia, kan begitu ya. Ya kadang-kadang jumlah yang banyak ini memberikan salam kepada yang sedikit ya. Nah, ya bisa terjadi itu. Itu tidak jadi masalah ya. Nah, karena intinya di sini adalah ifsa'us salam. Yang terbaik yang memulainya. Nah, demikian. Walaupun ya kita kan kaidah asalnya adalah seperti yang disebutkan tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Misalnya di sekolah yang anak-anak itu ketika guru datang pasti setiap hari mengucapkan salam terlebih dahulu kepada gurunya gitu yang sendiri. Ya seperti shaghir, ya alal kabir di situ ya. Nah, kan bukan di situ kadang-kadang ya antara qalil dengan katsir. Qalil di sini yang tua, katsir yang muda. Ya. Artinya apa? Harusnya guru mungkin salam kepada anak, tapi di sini mungkin yang diamalkan adalah yusallimus shaghir alal kabir. Ya, yang kecil berikan salam kepada yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya baik ya, ada di situ ya unsur-unsur pendidikan yang kita dahulukan daripada kaidah asal ini. Seperti Nabi tadi, ya Nabi tidak mengikuti kita katakan kaidah asal ini, ya yaitu yang muda memberikan salam kepada yang tua. Ya, tapi Nabi membaliknya, Nabi memberikan salam kepada mereka karena di sini ada unsur pendidikan, ada tujuan lain yang kita inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban oleh saya. Demikian. Baik, selanjutnya kami ajukan pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang sama ini, di antaranya dari hamba Allah yang berada di Aceh dan penanya yang lainnya. Terkait nasihat bagi para orang tua, Ustadz, yang kehilangan anaknya. Di sini diceritakan bahwa ada anaknya yang meninggal di usia 14, 27, 4 tahun, dan 7 tahun. Mohon nasihatnya yang terbaik bagi kami orang tua yang telah kehilangan buah hatinya agar tidak larut dalam kesedihan dan penyesalan. Iya, tentunya ya musibah kita tidak tahu bagaimana bentuknya ya, datangnya. Nah, dan setiap muslim harus mempersiapkan diri untuk menerima musibah, takdir yang buruk ya. Karena itulah dia kehidupan. Tidak selamanya kita menerima takdir yang baik. Ketika terjadi takdir yang buruk, kita harus ingat bahwa selama ini kita telah dipuaskan dengan takdir yang baik. Sehingga terimalah takdir yang buruk yang tidak terjadi setiap hari. Apa setiap hari kita kehilangan orang yang kita kasih? Tidak. Ya, tapi setiap hari kita mendapatkan takdir yang baik. Ini supaya kita bisa mengkomparasikan, membandingkan ya antara takdir yang baik dan takdir yang buruk. Bahwa kita dalam hidup lebih banyak menerima takdir yang baik daripada yang buruk-buruk, kan begitu. Ya, supaya kita bisa menerima yang sedikit ini, ya, karena kita telah menerima yang banyak itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada keutamaan bersabar ya ketika kita kehilangan orang-orang yang kita kasih, apalagi itu anak-anak kita. Apalagi itu anak-anak yang belum balik ya. Dia bisa menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Dengan catatan kalau kita sabar. Dan sabar ini ingat ya, ada momentumnya. Jangan kehilangan momentum sabar hingga kita kehilangan kans untuk mendapatkan pahala tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar itu diberi pahala
tanpa hisab, tanpa hitungan. Tapi harus dilihat momentumnya. Jangan kehilangan momentum. Momentum sabar namanya. Kita sudah ngamuk, kita sudah berkeluh kesah, kita sudah ngomel, kita sudah menyalahkan takdir, kita bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, mengkambing hitamkan orang lain, mengamuk, ya, menjerit-jerit, meratap-ratap, meraung-raung, baru setelah itu kita sabar. Nah, ini sabar yang kehilangan momentum. Itu bukan waktunya sabar lagi. Ya, ingat ya, keutamaan-keutamaan yang Nabi sebutkan berkaitan dengan ya bersabar atas kehilangan orang yang kita kasihi, ya, ingat itu persyaratannya itu dikaitkan dengan kesabaran. Kita di dalam menerima takdir tersebut. Itulah keutamaannya, itulah tantangannya ya. Itu perkara yang berat gitu. Bersabar pada saat-saat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tentunya kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kita orang mukmin, kita tahu bahwasanya ujung dari perjalanan manusia ini bukan kematian, tapi kehidupan. Itu sering Allah isyaratkan di dalam Al-Quran. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Yang menciptakan kematian dan kehidupan. Jadi ujung dari perjalanan kita bukan kematian. Kalau kita harus berpisah dengan kematian, ada masa bertemu dengan kehidupan di alam berikutnya, yaitu alam akhirat. Maka jangan larut dalam kesedihan. Ya, berpisah ya, kita juga akan pergi juga. Meninggalkan orang-orang yang kita kasihi, dan mereka akan bersedih dengan kehilangan kita. Begitulah dia dunia, kehidupan ini. Ada yang datang dan ada yang pergi. Maka seorang mukmin ketika mengetahui, meyakini hal itu, dia tidak larut dalam kesedihan. Dia berharap mudah-mudahan ya kita bisa berkumpul lagi di alam berikutnya. Ya, alam yang ya kita alam terakhir yang tidak ada lagi alam setelah alam itu. Ya, alam akhirat. Wallahu alam. Ya, kita bermohon kepada Allah, kita dikumpulkan bersama anak keturunan kita, ya, keluarga kita di surga. Dan itu yang menjadi tujuan kita. Maka bersungguh-sungguhlah dengan tujuan itu. Wallahu a'lam. Jangan larut dalam kesedihan. Maka di dalam Islam tidak boleh tazdidul huzni, yaitu memperbaharui kesedihan, larut dalam kesedihan. Setan bisa menggunakan itu, hati-hati. Ya, orang yang larut dalam kesedihan dan terus bersedih, ya hatinya kan lemah. Nah, hati yang lemah ini rentan untuk dibisiki setan, diganggu, ya, diwaswasi oleh setan. Sehingga kadang-kadang ya dia tersesat karena kesedihannya. Dia meninggalkan agamanya karena kesedihannya. Dia kecewa, dia marah, ya. Setan yang membakar kemarahan di dalam hatinya. Ya, dia menilai Allah zalim, mengambil orang yang dikasihinya. Apa memang kita bisa terus bersama orang yang kita kasihi? Ya, kalau dia tidak pergi lebih dulu, ya kita mungkin pergi lebih dulu. Ya, antara satu, dia dua kemungkinan itu. Ya, maka mengapa kita harus larut dalam kesedihan yang tidak ada ujungnya? Ya, kewajiban kita orang yang masih hidup terhadap orang yang sudah meninggal ataupun mati lebih dulu adalah mendoakan, banyak-banyaklah mendoakannya. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahannya, Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu anak-anak, mudah-mudahan itu menjadi tabungan pahala bagi kedua orang tuanya, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, syukuran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz yang mudah-mudahan bermanfaat untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan dari Ummu Syafwa di Cilegon. Ya, Ustaz, mohon nasihatnya cara mendidik anak remaja akhwat, yang dimana zaman sekarang tentunya sangat besar sekali fitnahnya, dan bagaimana pula cara mengatur bersosialisasi dengan para tetangga dan anak-anak lingkungan, sedangkan kita mengetahui lingkungan kita di sekitar kita itu tentunya banyak yang kurang baiknya. Ustaz, mohon nasihat. Iya, anak remaja ya, ini kalau sudah remaja memang itu rangkaian ya. Kalau kita bicara anak ya, lalu kita bicarakan langsung remaja ya. Nah, ini yang harus kita pertanyakan, bagaimana rangkaian pendidikannya dari kecil ya. Karena ya, pendidikan itu sebuah rangkaian ya yang kita yang kita bangun, yang kita rancang begitu ya.
Tidak dadakan udah besar baru kita omongi segalanya, ya itu nggak, mustahil juga itu ya. Nggak bisa juga, nggak berjalan juga itu. Nah, seperti obat ya. Kalau kita diberi obat oleh tabib ya, sinse ataupun dokter, apa mungkin sekaligus kita telan itu semua obat itu dengan harap langsung sembuh begitu? Jangan-jangan kita mati gitu ya karena obat itu, karena kita telan sekaligus semuanya. Kan ada kita katakan periodenya ya. Nah, ini diminum 2 kali sehari, 1 kali sehari, jangan lewati dosis itu dan dilakukan terus-menerus. Barulah kita mendapatkan kesembuhan. Demikian juga pendidikan. Pendidikan itu kan pengobatan juga. Ya, mengobati rohani ya, jiwa manusia dengan pendidikan. Maka nggak bisa dadakan sekali dosis selesai semua, nggak bisa. Maka kalau kita bicara remaja, itu sangat erat kaitannya dengan rangkaian pendidikan yang kita berikan dari kecil. Nah, kalau judulnya adalah nasi sudah jadi bubur, kan gitu ya. Dulu kita lalai, ya dulu kita nggak tahu, nggak ada ilmunya, tiba-tiba ya sudah dewasa, anak itu tiba-tiba sudah jadi remaja, ya kemudian kita harus memberikan hal-hal yang wajib kita berikan kepadanya setelah dia jadi remaja, ya namanya nasi sudah jadi bubur ya. Pertama ya kita harus akui kesalahan kita itu, kelalaian kita. Kita minta ampun kepada Allah, ya, bertobat, ya, minta ampun kepada Allah, ya. Itu tahu diri kita bahwa kita salah. Jangan merasa jadi orang tua yang nggak pernah merasa salah begitu ya. Terus disalahkan si anak. Ya, ketika pendidikan kita mulai, anak itu dari usia dewasa, ya, kita baru nge-push pendidikan kepadanya, begini begitu, pecah juga kepalanya. Kalau dia melawan, kalau dia tidak menerima, jangan buru-buru salahkan si anak. Ya mungkin ini ya kita harus berkaca kepada diri kita, waduh memang saya telat, memang saya lalai, memang saya tidak tahu, jahil dulu. Itu harus diakui. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita selanjutnya. Tapi kalau kita orang yang nggak tahu diri, bahkan mungkin nggak tahu malu juga dan tidak mengakui kesalahan-kesalahan itu dan menimpakan kesalahan itu sama orang lain, yaitu anak kita sendiri, ya terasa berat oleh mereka untuk memikul itu. Ingat tadi ya, pengobatan itu nggak bisa sekali makan kita telan semua obat kita sembuh, enggak. Bahkan kita bisa mati karena obat itu, bukan sembuh dari penyakit. Banyak anak-anak yang patah, ya, kita sebut patah dia. Kenapa? Karena orang tua menjamak pendidikannya di remaja. Usia remaja baru semua. Wah, ya siapa yang mampu seperti itu untuk menerima itu semua? Ya, nah ada orang tua nggak mau disalahkan begitu. Ya saya sudah mengajar yang baik kepada anak. Tapi ya sudah remaja ini. Seperti tadi pergaulan. Ya, setelah remaja baru kita omongi tentang pergaulan. Mental. Ya tidak semua anak bisa nerima kata-kata itu dan terbiasa dengan apa yang kita katakan itu. Karena dari kecil dia bebas memilih temannya. Itu satu contoh ya. Nah, demikian. Ya, ingat sekali lagi, kalau kita dalam berobat ya, kita tidak bisa sekali telan obat penyakit kita sembuh. Coba perhatikan dosis ya, periode obat yang harus kita berikan kepada yang sakit itu. Ya barulah penyakit kita itu sembuh. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka kalau judulnya sekali lagi ya, nasi sudah jadi bubur, maka ya kita harus berbesar hati juga ya. Kita juga harus memaklumi kondisi ya, berharap kepada Allah ya supaya ya apa yang kita berikan walaupun terlambat itu bisa ya mengena di hati mereka. Karena beda ya menghadapi orang yang sudah sempurna akalnya dengan anak-anak. Ya, itu beda. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka ya perlulah sering bertanya ya orang-orang tentang anak-anak apakah perlu dipondokkan dari kecil. Saya kira ya, tidak ada pendidikan yang lebih baik daripada pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Ya, kalau bisa ditempel dari kecil, ditempel. Jangan dilepas kan begitu ya. Nah, itu lebih menenangkan hati kita. Ya, kalau perlu ya anak itu lebih bagus mondok, mungkin kita harus berkorban dekat dengan anak misalnya. Pindah kota atau dekat kepadanya.
Ya, walaupun itu tidak mudah kan, karena sebagian orang terkendala dengan pekerjaannya. Wallahu a'lam bishawab. Zaman sekarang sudah dimudahkan, kalau dulu mungkin pondok-pondok itu terbatas, hanya di beberapa kota saja. Sekarang sudah ada di semua kota. Mungkin ini lebih memudahkan kita. Ya, itu salah satu kita katakan sisi positif, banyaknya menjamurnya pendidikan-pendidikan Islami, pondok-pondok Islam di berbagai kota di Indonesia. Ya, jadi tidak perlu harus pergi nyebrang pulau kan, kalau dulu ya harus ada sebagian harus nyebrang pulau dari kecil sudah masuk pondok, bahkan usia TK SD kita pun tidak tega melihatnya ya. Nah, seperti anak terbuang begitu, ya, jauh dari sentuhan kasih sayang orang tuanya. Kasihan kita melihat anak-anak seperti itu. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, ya yang intinya adalah ya tetaplah kita berusaha ya, berikhtiar walaupun itu terlambat, seperti kata orang, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Walaupun itu tidak mudah lagi. Ya, memberikan pengertian, ya, ngomongi anak yang sudah remaja itu tidak mudah. Ya, karena mereka sudah terbentuk dengan kebiasaan mereka dari kecil. Makanya saya katakan tadi, ini berkaitan dengan rangkaian pendidikan yang diberikan dari kecil. Ya, itu ada mata rantainya dia ya. Kalau tidak ada hubungannya ini agak repot ini ya. Ada missing link istilahnya, ya, rantai yang terputus gitu. Tiba-tiba anak itu dikejutkan dengan hal-hal yang tidak terbayangkan olehnya dari kecil. Dia tuh terkejut juga ya. Tiba-tiba kok orang tua saya seperti ini kan gitu ya. Dulu nggak seperti ini ya. Anak aja terkejut ya, apalagi kita gitu ya. Kita pun kadang-kadang ya seperti itu tadi ya. Orang tua juga harus berbesar hati juga. Artinya dia harus ksatria misalnya. Ya, mengakui kesalahannya di depan anak. Kalau perlu, ya, anak ini sudah dewasa, sudah ngerti dia. Ya, nah, ketika ada segala sesuatu ya, kemarin juga kita bicarakan itu ya. Ya di apa namanya? Kalau kita mulai itu dengan maaf, itu biasanya komunikasi lebih cair. Ya, tidak ada salahnya orang tua minta maaf sama anak, terutama berkaitan dengan kewajiban-kewajiban orang tua. Ya, yang terlalaikan, mungkin karena ketidaktahuan atau tahu tapi sengaja diabaikan, yang jelas kita lalai. Maka tidak ada salahnya ya orang tua minta maaf kepada anak sebagai bentuk kebesaran hati ya, sifat kesatria. Dan anak juga ya, ini sudah dewasa, remaja, dia sudah mengerti. Kalau anak-anak ya kita nak minta maaf, mungkin dia nggak ngerti ya, dia melongo aja. Kenapa orang tua saya minta maaf kepada saya? Anak-anak ini remaja dia udah mengerti, wah dia tahu ya, bahwasanya ini adalah akibat dari satu kesalahan yang terjadi ya ketika mereka masih kecil. Dan itu pelajaran juga bagi mereka nantinya kalau punya anak keturunan ya, punya anak, yaitu mereka tidak telat memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka, kan begitu ya. Wallahu a'lam bisawab. Ya, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.